Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sevianingrum, NIM 2019 40640597, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas artikel ilmiah pada pertemuan pertama, yaitu yang membahas tentang apa sih artikel ilmiah. Yang pertama, pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan bagian dari karya ilmiah yang berdasar dari kata artikel yang artinya tulisan yang berisi tentang gagasan, ide dan pemikiran yang ditulis untuk tujuan tertentu, dan ilmiah berkaitan tentang metode, penggunaan sistematika, baku, dan kaidah tertentu. Jadi, artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisikan gagasan, ide, dan pemikiran dari seseorang ataupun sekelompok seseorang melalui proses penelitian maupun non-penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan sistematika, metode, dan kaidah tertentu sehingga dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, kaidah yang digunakan dalam artikel ilmiah adalah kaidah yang telah disepakati sehingga isinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya. Karakteristik karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama, menyajikan informasi dan ide untuk pemecahan masalah. Dan yang kedua, informasi ditulis berdasarkan fakta dan data yang valid. Yang ketiga, informasi disampaikan secara objektif. Dan keempat, berdasarkan hasil pemikiran yang logis dan empiris. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Selanjutnya, materi yang kedua adalah jenis dan ciri-ciri penelitian dalam artikel ilmiah. Jenis penelitian dalam artikel ilmiah ada 6. Yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar adalah data yang dikumpulkan untuk meningkatkan pengetahuan. Contohnya seperti percobaan untuk menentukan fakta yang sederhana. Dan yang kedua, penerapan terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang berfokus pada analisis dan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri penelitian terapan ini mengacu pada studi yang membantu memecahkan masalah praktis menggunakan metode ilmiah. Contohnya seperti ketika kita di pendidikan, contohnya seperti menemukan hal baru untuk mengatasi kebosanan atau ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran. Seperti judul proposal saya yaitu media video animasi, pengembangan media video animasi, materi penjumlahan dan pengurangan pada pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, penelitian berorientasi masalah, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami sifat dari masalah untuk menemukan solusi yang relevan. Istilah masalah mengacu pada beberapa pilihan atau masalah pada saat menganalisis suatu situasi. Selanjutnya, penelitian pemecahan masalah. Jenis penelitian ini dilakukan oleh bentuk perusahaan untuk memahami dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Metode pemecahan masalah menggunakan penelitian terapan untuk menemukan solusi untuk masalah yang ada. Dan selanjutnya, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses yang berkaitan tentang penyidikan. Riset ini membantu menciptakan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau masalah dalam peraturan alami mereka, sehingga dalam penelitian menggunakan metode non-statistik.
Dan yang terakhir atau yang keenam adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah cara terstruktur untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Tidak seperti metode kualitatif, metode ini menggunakan proses komputasi dan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dan poin yang kedua adalah ciri-ciri penelitian dalam artikel ilmiah. Ciri-ciri penelitian dalam artikel ilmiah itu ada 8. Yang pertama, reproduksi, yaitu suatu karya ilmiah tersebut ditulis oleh peneliti harus diterima dan dimaknai oleh para pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Karya ilmiah harus berdasarkan kaidah yang indah dengan bahasa yang baik dan benar. Penulis harus menguasai materi atau mampu untuk menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya tulis harus disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulis. Harus rasional tanpa diberi tambahan pada subjektivitas pada penulisnya. Yang keempat, penggunaan bahasa baku. Karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku atau yang benar, baik dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragrafnya. Yang kelima, kaidah keilmuan. Penggunaan kaidah keilmuan suatu karya ilmiah harus memuat atau menggunakan istilah dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan bidang penulis. Ini menjadi bukti bahwa penulis menguasai apa yang ditulisnya. Yang keenam, bersifat dekoratif dan rasional. Artinya, penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan kaya istilah atau hanya memiliki satu makna. Rasional penulis harus menonjolkan tuntutan pemikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Dan yang ketujuh, terdapat kohensi dan bersifat straightforward. Artinya harus ada kohensi atau keberhantungan antara kalimatnya pada setiap paragraf dan pada setiap bab. Bersifat straightforward artinya langsung ke sasaran, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan langsung ke penjelasan. Tujuan dalam penulisan karya ilmiah yaitu sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Yang kedua, untuk memenuhi suatu tugas dalam penyelesaian studi. Dan yang ketiga, karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah. Yang keempat, melatih untuk menuangkan ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tertulis dan metodologis dan sistematis. Dan yang kelima, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang keenam, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah menunjukkan luasan serta potensi mahasiswa menghadapi serta menyampaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah dan pengetahuan bidang keilmuannya. Selanjutnya, fungsi artikel ilmiah. Fungsi artikel ilmiah ada 3, yaitu fungsi untuk pendidikan, yang kedua fungsi untuk penelitian, dan yang ketiga fungsi untuk fungsional. Sekarang kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fungsi untuk pendidikan. Sebagai fungsi pendidikan, karya tulis ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi siswa ataupun mahasiswa, yaitu belajar banyak tentang dasar penulisan untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua, fungsi penelitian. Untuk mengembangkan penelitian seseorang, yaitu dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru setelah memperoleh data-data yang lebih akurat. Kemudian diolah dan disimpulkan, setelah itu diterapkan dalam kehidupan.
Dan yang ketiga, fungsi fungsional. Fungsi ini berarti artikel ilmiah dapat menjadi media penembangan dan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk berkebutuhan dan bagi berdisiplin ilmu. Dan materi yang terakhir adalah manfaat menulis artikel ilmiah. Ada manfaat penulisan artikel ilmiah dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat menulis ilmiah bagi mahasiswa dan manfaat menulis artikel ilmiah bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat menulis ilmiah bagi mahasiswa, yaitu menciptakan seorang pelajar yang memiliki kemampuan dalam melibatkan karya tulis dalam bidang pengetahuan, dan yang kedua sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti sebelumnya. Yang ketiga, melatih keterampilan seseorang untuk melakukan sebuah karya ilmiah. Keempat, meningkatkan keorganisasian serta data dan sistematis. Yang kelima, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang keenam, sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada para pembacanya. Dan yang ketujuh, melatih mahasiswa untuk mengungkapkan pemikirannya sesuai dengan hasil pengamatan penelitian yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Manfaat menulis artikel bagi kehidupan sehari-hari itu ada 7. Yang pertama, dapat menyampaikan ide dan mengembangkan daya imajinasi. Yang kedua, seorang penulis novel terlatih mengembangkan keterampilan membaca efektif. Ketiga, seorang penulis dapat berpikir sistematis. Keempat, seorang penulis menjadi terlatih menghubungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kelima, mengambil sarinya dan mengembangkan. Dan yang keenam, seorang penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, seorang penulis menjadi terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya. Kesimpulannya, dengan adanya mata kuliah menulis artikel ilmiah, diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan artikel ilmiah yang bisa dipublikasi baik cetak maupun online. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan informasi terkait bidang ilmu dapat dilakukan dengan maksimal. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, salah-salah kata, dan lain sebagainya, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.